Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Nabila Desmarisa, jurusan D3 Bahasa Inggris, mahasiswa semester 1 di ITBA DCC atau Dian Cipta Cendekia Lampung. Baiklah, kali ini saya akan memberikan sedikit berceramah tentang toleransi dan moderasi umat beragama dalam lingkup toleransi. Jika berbicara tentang toleransi dan moderasi beragama, dua hal ini memanglah tidak sama secara harafiah, tetapi keduanya saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam kehidupan beragama. Toleransi merupakan sikap saling menghormati, memahami, dan menerima perbedaan keyakinan agama. Toleransi beragama juga berarti tidak memaksakan kehendak, tidak mencela, dan tidak menghina agama lain. Moderat merupakan sikap selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Moderasi beragama adalah sikap atau pendekatan dalam menjalankan agama yang mengedepankan kebijaksanaan, keterbukaan, dan toleransi terhadap perbedaan. Toleransi merupakan bagian penting dari moderasi beragama. Moderasi beragama dapat terwujud jika ada toleransi antar umat beragama. Para ulama dan sarjana muslim biasanya mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa na'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibah wa in kanat la kabiratan illa 'ala alladhina hada Allah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Ayat itu paling tidak ada 3 hal penting yang harus kita garis bawahi. Yang pertama adalah umatan yang menjadi objek pembicaraan dalam ayat ini, yaitu umat. Dari sini kita akan mengetahui bahwa agama ini sudahlah selesai, sudahlah beres, sudah pasti moderat. Tapi yang masalah adalah umatnya yang belum moderat. Karena kadang umat Islam itu tidak menjalankan Islamnya dengan baik, atau bahkan kadang sebagian umat Islam justru tingkah lakunya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Karena itu di ayat ini yang dipatokkan menjadi moderat adalah umatnya. Kalau agamanya sudah pasti moderat. Kemudian yang kedua, di ayat ini Allah memakai kata ja'ala. Ja'ala itu artinya menjadikan. Kalau khalaqa itu menciptakan. Kalau menciptakan itu bim salabim jebret. Tapi kalau ja'ala itu harus ada upaya dari kita untuk menjadikan sesuatu yang diberikan oleh Allah sebagai potensi teraktualisasikan. Karena itu moderasi itu diberi oleh Allah sebagai potensi melalui agama Islam. Karena itu potensi ini harus diaktualisasikan oleh kita umat Islam dengan cara apa? Dengan mengupayakan moderasi beragama, berjalan sesuai dengan akidah dan kaidah-kaidah Islam yang ada di dalam Al-Quran maupun Sunnah. Jadi, mungkin saja umat Islam tidak moderat kalau dia tidak mengupayakan, karena itu penting. Harus diobrolin, digerakkan, diupayakan untuk menciptakan moderasi beragama itu. Salah satunya seperti contohnya video ceramah ini, sebagai upaya agar kita sadar bahwa moderasi itu harus diupayakan. Nah, yang ketiga adalah kata wasatan. Wasatan ini artinya adalah moderat dalam bahasa Indonesianya. Wasatan ini juga berarti kata wasit. Nah, wasit itu artinya moderat, karena seorang wasit harus moderat, harus tidak berlebihan atau tidak hulu. Karena innallaha la yuhibbul musyrifin, Allah itu tidak suka pada segala sesuatu yang sifatnya berlebihan.
Sebagai contoh tentang makan saja, makan itu kalau kalian tidak moderat, minimal kalian akan kembung, maksimal makanan itu akan menyakiti kalian. Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, kulu wasrabu warna tusrifu. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan segala yang tidak disukai oleh Allah pastilah buruk. Maka kita jadikan seperti makanan itu seperti moderat bagi kita. Jangan pula berlebihan dan jangan kekurangan. Kalau kekurangan makan, Anda bisa marah-marah. Kalau berlebihan, jadi Anda bisa jadi bodoh. Nah, bahkan dalam urusan moderat ini termasuk juga soal agama. Di dalam beragama dan dalam beribadah, Nabi meminta kita untuk tidak berlebihan. Karena itu, Nabi pernah menasihati Abdullah bin Amr, salah satu seorang sahabat yang konon sampai kepada Nabi. Dia ini di siang hari berpuasa, tapi tidak berbuka di malam hari. Dan dia ini sholat malam tanpa tidur. Bayangkan, berpuasa tanpa berbuka bukan imannya yang naik, tapi asam lambungnya yang naik. Dan bayangkan juga, sholat malam tanpa tidur itu seperti insomnia dan anemia sekaligus. Nah, karena itu diberitahulah oleh Nabi, dinasehati, jangan kamu memaksakan dirimu hingga berlebihan dalam beribadah. Jadi secukupnya saja. Sehingga kata Nabi, saya mendengar kamu puasa setiap hari. Ya, Nabi, kata Nabi, puasa itu sebulan 3 kali saja sebagai puasa sunnah kecuali di bulan Ramadan. Enggak, Nabi, kata Abdullah bin Amr, saya bisa lebih dari itu. Oh ya sudah, seminggu 2 kali deh, kata Nabi, Senin Kamis. Tidak, Nabi, jawab Abdullah bin Amr, saya bisa lebih dari itu. Baiklah, puasa Daud saja kalau gitu, sehari puasa, sehari tidak, kata Nabi. Dan ternyata pada saat itu Abdullah bin Amr di hari tuanya tulangnya itu mulai keropos dan sakit-sakitan. Lalu beliau mengatakan, andai saja dulu aku mengikuti nasihat Nabi untuk tidak berlebihan dalam beribadah, aku tidak akan merasakan keletihan ini karena terlalu letih. Karena terlalu letih ini ternyata bahaya dan bisa mengganggu keikhlasan kita. Nah, mengapa kemudian berlebihan atau ghulu itu tidak boleh? Karena berlebihan dalam beragama itu ciri-ciri orang kafir. Kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 77, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adhallu katsiran wa dhallu an sawa'is sabil. Dan yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kamu yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia, serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Jadi berlebihan beragama itu ciri-cirinya orang kafir. Karena itu umat Islam diminta untuk moderat atau lebih bijaksana dalam beribadah dan dalam beragama. Dalam berkehidupan pun harus moderat. Untuk menjadi wasit. Wasit itu berada di tengah. Ciri pertamanya adalah dia harus melihat permasalahan itu dari tengah, tidak dari kanan, tidak pula condong ke kiri. Karena kalau tidak melihat sesuatu dari tengah, kita akan bias dalam menilai. Misalnya, orang yang menilai gajah dari depan akan mengatakan gajah itu hewan yang sangat besar, yang belalainya panjang. Ada juga orang yang menilai gajah dari belakang, akan menilai gajah itu hewan besar, ekornya panjang. Dan dua orang ini bisa berbeda pendapat, hingga bertengkar tentang gajah. Apanya yang panjang? Karena itu seorang yang moderat, dia akan di tengah melihat gajah dari tengah, dari atas, kemudian dilihat, oh ternyata gajah ini sama-sama panjang, baik belalainya ataupun ekornya. Karena itu orang yang moderat akan bijaksana, dia berada di tengah dalam melihat dan menilai segala sesuatu. Namun bukan berarti ketika dia bersikap dia harus di tengah juga. Tidak ada orang moderat yang akan bersikap berpihak kepada yang benar. Karena itu orang yang moderat disebut juga orang yang adil. Adil itu bukan berarti sama dalam bersikap. Adil itu artinya proporsional dalam bersikap. Ketika kamu melihat dari tengah, kemudian kebenaran ada di kanan, kesalahan ada di kiri, maka tugasmu pergi ke kanan untuk berpihak pada orang benar dan menjauhi orang yang salah. Itulah moderat. Jadi sama seperti ketika kita mau membelikan baju untuk kakak atau adik, maka kakak kita akan kita belikan baju dengan ukuran XL dan adik akan kita belikan baju ukuran M. Nah, masalahnya adalah kalau kita ingin berlaku adil dan kita menganggap bahwa semua harus diberikan baju L, maka baju dengan ukuran M, maka untuk kakak tidak akan muat. Kalau kita belikan semua untuk ukuran XL, maka
adik tidak akan muat pakai bajunya. Maka dari itu, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, dalam moderat salah satu maknanya adalah juga adil. Dia bersikap kepada yang benar, tapi terhadap yang salah, dia menasihati dengan baik. Tidak sampai berlebihan, tidak sampai kemudian bersikap keras kepada mereka, mencaci maki, dan lain sebagainya. Kepada yang benar pun, dia bersikap proporsional. Dalam hal ini, saya berpihak nih kepada kamu yang benar. Karena kamu sedang berada di area yang benar. Tapi mungkin dalam hal lain, ketika kamu salah, saya akan tegur kamu. Karena manusia itu kadang memang dia benar, kadang dia salah. Sehingga orang moderat dia akan menjadi seorang yang bijaksana dalam menyikapi mana yang benar dan mana yang salah. Beragama juga seperti itu. Agama menghendaki kita menjadi orang yang bijaksana dengan tidak berlebihan dalam segala sesuatunya. Baik, sekian ceramah dari saya, ceramah singkat dari saya. Semoga ceramah ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.